Selain dikenal sebagai negeri seribu pulau, Indonesia juga seringkali dikenal sebagai negeri seribu ekowisata. Gunung-gunung yang menjulang, laut biru nan luas, hingga hutan mangrove yang menjaga pesisir. Semua itu hanyalah separuh dari sekian banyaknya keindahan alam yang ada di Indonesia. Namun, di balik semua keindahan itu, justru ada hal mengkhawatirkan yang mulai sering terjadi, yaitu perubahan iklim yang bermula di awal tahun 2001 hingga sekarang. Ada banyak sekali dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, mulai dari badai, siklon tropis, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan kenaikan permukaan air laut. Salah satu kota yang sering terdampak adalah kota Surabaya. Surabaya disebut sebagai kota metropolitan kedua terbesar setelah Jakarta dan merupakan pusat bisnis, industri, perdagangan, dan berbagai aktivitas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di balik kemajuannya, kota ini juga menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim. Cuaca panas yang ekstrim, badai, dan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya banjir serta rob yang sering melanda kota pahlawan ini. Dampaknya sangatlah nyata. Banyak rumah warga yang terendam, mengubah kehidupan sehari-hari dan menuntut langkah nyata untuk menghadapi krisis ini. Adanya reklamasi yang terjadi di area kawasan pesisir dan juga alih fungsi lahan justru semakin memperburuk kondisi kawasan pesisir yang ada di Surabaya. Kawasan Gunung Anyar menjadi salah satu wilayah yang paling sering terdampak. Di balik semua masalah yang ada, muncullah sebuah solusi, yakni Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar tidak hanya sekedar ekowisata yang membuat Indonesia semakin indah dan kaya akan berbagai wisata alam yang memukau, tetapi juga sebagai upaya dalam menanggulangi banyaknya bencana dan fenomena alam yang akan semakin sering terjadi. Ada banyak sekali manfaat dari adanya Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar dan hutan mangrove lainnya. Salah satu contoh manfaatnya dalam hal ekologis, yaitu mencegah abrasi dan erosi, serta menjaga kualitas air dan udara. Dan ada pun juga manfaat adanya hutan mangrove dalam upaya mitigasi perubahan iklim, yakni sebagai penyerapan karbon dioksida dan mencegah terjadinya banjir. Tidak hanya sampai di situ, hutan mangrove juga dapat dijadikan sebagai tempat belajar berbagai jenis ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang biologi, kelautan, perikanan, dan kimia. Meski hanya berjarak 12 km dari pusat kota Surabaya, terbentang dunia yang berbeda. Mangrove ini menjadi pelarian yang nyaman dari keramaian kota. Udara segar, pepohonan bakau yang menjulang, dan keheningan alam yang menyapa setiap pengunjung. Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar merupakan sebuah kawasan konservasi seluas 11 hektar yang sudah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun. Tempat ini bukan hanya sekedar menjadi ruang hijau, tapi juga sebagai benteng alami bagi kehidupan. Mangrove ini juga menjadi tempat konservasi sekaligus menjadi salah satu tempat destinasi ekowisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, anggapnya Dian Prasetya Ningtyas. Saya selaku Kepala UPTD Kebun Raya Mangrove Surabaya. Kebun Raya Mangrove Surabaya adalah kebun raya tematik pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Apa bedanya kalau kebun raya yang lain itu mengkoleksi banyak jenis tanaman? Kalau di Kebun Raya Mangrove Surabaya itu hanya mengkoleksi satu jenis saja, yaitu jenis tanaman mangrove. Yang keseluruhan kita saat ini sudah memiliki 74 jenis tanaman mangrove yang ada secara keseluruhan di Indonesia ada 202. Jadi kurang lebih sekitar 30% ya. 30% dari keseluruhan jenis mangrove yang ada di Indonesia. Kalau berdiri sejak kapan, sebenarnya sudah mulai dirintis sejak lama ya, sejak tahun 2018, tetapi kemudian diresmikan menjadi Kebun Raya Mangrove Surabaya itu 2023. Jadi secara formal kami masih berumur 2 tahun, lagi unyu-unyunya gitu ya. Jadi pada saat itu diresmikan oleh Ibu Megawati, Presiden Indonesia yang kelima, dan kebetulan beliau juga Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia serta Dewan Pengarah dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kebun Raya Mangrove Surabaya ini kalau dibilang seperti oase gitu ya di tengah padang pasir gitu lah ya. Jadi di tengah kota Surabaya yang cuacanya panas, Kebun Raya Mangrove itu menjadi sebuah tempat yang menyuguhkan banyak hal lain yang dimiliki oleh kota Surabaya. Jadi di sini adik-adik bisa merasakan bagaimana perbedaan suhu di luar dengan di dalam gitu ya. Terus kemudian dengan banyaknya tanaman mangrove itu bisa juga menjadi pencegah abrasi. Jadi benteng awal dari adanya tsunami dan lain sebagainya. Insya Allah dengan adanya Kebun Raya Mangrove, kota Surabaya menjadi lebih aman. Juga ini menjadi sebuah potensi konservasi yang dimiliki oleh kota Surabaya. Kebun Raya Mangrove Surabaya, harapan kami semakin ke depan akan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat Surabaya tapi juga adik-adik kayaknya yang di Sidoarjo dan sekitarnya di wilayah Jawa Timur, bahkan di nasional. Bahkan kami juga sudah menerima beberapa tamu dari wisatawan mancanegara. Bagaimana sehingga kami bisa menjalankan fungsi kami. Jadi secara fungsi kebun raya itu kami harus menjalankan 5 fungsi. Fungsi edukasi, kemudian fungsi konservasi, fungsi penelitian, kemudian fungsi riset, kemudian ada fungsi wisata, serta fungsi jasa lingkungan. Dan tambahan satu lagi itu adalah pengembangan alternatif bahan pangan. Bagaimana mangrove itu bisa memberikan manfaat lebih dengan diolah menjadi sebuah produk makanan atau minuman tertentu. Harapannya masyarakat sudah semakin sadar dengan keberadaan dan manfaat dari mangrove itu sendiri, sehingga kelestarian mangrove bisa lebih terjaga lagi, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan gitu ya. Sehingga juga bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi kita yang hanya satu-satunya dengan keberadaan mangrove itu sendiri. Di sini terdapat puluhan jenis spesies pohon mangrove. Inilah yang membuat tempat ini menjadi suatu hidden gem yang menarik dan juga asri. Pada kawasan mangrove ini juga dilengkapi oleh fasilitas umum yang dapat digunakan oleh para pengunjung, seperti kamar mandi, sentra kuliner, area parkir, toilet, musola, dan beberapa tempat istirahat. Tiket masuk ke Kebun Raya Mangrove Surabaya terbagi menjadi 3 kategori. Untuk weekday, harga tiketnya hanya 10.000 per orang. Sedangkan di weekend, tiketnya menjadi 15.000 per orang. Dan bagi wisatawan mancanegara, dikenakan tarif sebesar 25.000 per orang. Dengan harga yang masih sangat terjangkau, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan hutan mangrove yang asri, sekaligus merasakan suasana alam yang tenang di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya. Tak hanya menyuguhkan suasana alam yang menenangkan, tempat ini juga menyediakan beberapa permainan yang menyenangkan untuk dinikmati para pengunjung loh, seperti ATV, perahu, sepeda air, playground, menara pandang, dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan,
Berbagai spot foto estetik pun juga disediakan di sini, menghadirkan pengalaman wisata yang tak hanya menyenangkan, tapi juga berkesan. Di antara aliran sungai yang tenang dan rimbunnya akar mangrove yang saling menguatkan, air yang membawa kehidupan, pohon-pohon memberi perlindungan, dan setiap daun yang tumbuh adalah harapan bagi masa depan. Tempat ini bukan sekadar pemandangan, ia adalah nafas baru, denyut bumi yang mengingatkan bahwa menjaga mangrove